Selamat pagi. Kita tetap bersyukur ya walaupun pembelajaran kita PPKN masih tetap dalam daring ya secara online oleh karena pandemi yang kita hadapi oleh bangsa kita, kota kita, bahkan seluruh dunia. Tetapi diharapkan ini tidak membuat kita semangat belajar kita semakin berkurang, tapi dengan apa yang terjadi saat ini akan membuat kita semakin hari, semakin kita untuk belajar semakin kuat lagi untuk belajar dan belajar. Dan saat ini dalam perjalanan PPKN kita masih tetap di bab 1 karena ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kita sekarang akan bahas di poin D, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik. Sistem pemerintah yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Nah, ini presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Nah, ini kewenangan dan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR dalam pasal 11 ayat 1. C. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR itu dalam pasal 11 ayat 2. C. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 1 dan 2. Nah, ini masih tetap kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. F. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 3. G. Memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1. H. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 14 ayat 2. I. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang pasal 15. Nah, itulah kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, dan sekarang kita lanjut tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintah. A. Memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1. C. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. D. Membentuk satu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pasal 17 ayat 2. F. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang dalam pasal 20 ayat 2 dan 4. E. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa pasal 22 ayat 1. H. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD pasal 23 ayat 2. I. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD pasal 23F ayat 1. D. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR pasal 24A ayat 3. K. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR pasal 24. B. Ayat 3. Selanjutnya, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Nah, sekarang tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersama dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Nah, menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, sekarang yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Nah, berdasarkan itu, maka ada Peraturan Presiden Perpres nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. Nah, ini adalah Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 5. Kementerian Sekretariat Negara. 6. Kementerian Dalam Negeri. 7. Kementerian Luar Negeri. 8. Kementerian Pertahanan. 9. Kementerian Agama. 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Kementerian Keuangan. 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Kementerian Kesehatan. 14. Kementerian Sosial. 15. Kementerian Ketenagakerjaan. 16. Kementerian Perindustrian. 17. Kementerian Perdagangan. 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 20 Kementerian Perhubungan, 21 Kementerian Komunikasi dan Informatika, 22 Kementerian Pertanian, 23 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 24 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 25 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 26 Kementerian Agrari dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, 27 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan, 28 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 9 Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 30 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 31 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 32 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 33 Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan 34 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pembagian tugas dan koordinasi Menteri Koordinator. Yang pertama, Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Jadi ada kementerian A, Kementerian Dalam Negeri, B, Kementerian Luar Negeri, C, Kementerian Pertahanan, D, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, E, Kementerian Komunikasi dan Informatika, F, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, G, Kejaksaan Agung, A, Tentara Nasional Indonesia, I, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang diperlukan. Kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. A, Kementerian Keuangan, B, Kementerian Ketenagakerjaan, C, Kementerian Perindustrian, D, Kementerian Perdagangan, E, Kementerian Pertanian, F, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, G, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, H, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, I, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, D, dan instansi lain yang diperlukan. 3, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. A, Kementerian Agama, B, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, C, Kementerian Kesehatan, D, Kementerian Sosial, E, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, F, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, G, Kementerian Pemuda dan Olahraga, H, instansi lain yang diperlukan. Ya, 4, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. A, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, B, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C, Kementerian Perhubungan, D, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, E, Kementerian Kelautan dan Perikanan, F, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, G, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi yang diperlukan. Sekarang kita lanjut ke 3, lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang dahulunya namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, ini daftar lembaga non-kementerian ya. Di sini ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, ada Badan Informasi Sosial atau BIK,
Baru ada Badan Intelijen Negara BIN, ada Bakamla, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, ada Badan Kepegawaian Negara BKN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, baru ada badannya ini ya, yang menjadi lembaga dan kementerian. Ini dia. Ada 31 ya, lembaga dan kementerian. Oke, ini dia yang lembaga-lembaga. Oke, terima kasih. Dengan demikian materi kita sudah selesai dan tetap semangat. Kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya dan jangan lupa jaga jarak, menggunakan masker dan tetap jaga kehidupan kalian dan kita tetap sehat kuat dan jangan pernah patah semangat ya dalam kondisi apapun. Kita tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.